Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umurina wasin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pemateri Sekolah Literasi Jilid 1 pada pagi hari ini, Bapak Lukman Hakim, SIKOM MSOS. Yang terhormat panitia Sekolah Literasi Jilid 1, dan tak lupa peserta Sekolah Literasi Jilid 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beragam karunia-Nya sehingga di pagi hari ini kita masih mendapatkan kesehatan. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada lingkungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Abrar dari Prodi Tadris Matematika semester 3 YIN Kediri. Sebelum acara dimulai, saya akan menyampaikan peraturan kegiatan. Yang pertama, on kamera saat acara berlangsung. Yang kedua, hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, screenshot acara di bagian akhir sebagai syarat absensi. Yang keempat, mengikuti role play. Yang kelima, mute audio saat pemateri memaparkan penjelasan. Dan yang terakhir, sertifikat dan kuota atau pulsa akan dibagikan paling lambat H+7 dengan syarat mengikuti kegiatan 4 hari berturut-turut dari tanggal 8 sampai 11 Februari 2021. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari pemateri. Nama lengkap Lukman Hakim, SIKOM MSOS. Nomor telepon bisa dicatat 0857 3200 3791. Saya ulang kembali 0857 3200 3791. Email lukmanhakim@yinkediri.ac.id. Instagram @jaslukman. Facebook Lukman Hakim L-Bakir. Twitter @jaslukman. Alamat lengkap Sairejo Gang 5 nomor 61 RT 9 RW 2 Mojosari Mojokerto. Tanggal lahir 10 Juli 1961. Tempat lahir Pontianak. Jenis kelamin laki-laki. Status perkawinan kawin. Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia. Hobi menulis, membaca, dan futsal. Pendidikan formal sekolah dasar di SDN 26 Pontianak. Sekolah menengah pertama di SMPN 8 Pontianak. Sekolah menengah umum di MAN 2 Pontianak. Strata 1 atau S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurusan Ilmu Komunikasi. Strata 2 atau S2 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI. Pendidikan informal pesantren mahasiswa An-Nur Surabaya. Pengalaman kerja dan prestasi tahun 2013 sampai 2018 sebagai jurnalis, tahun 2017 sampai 2018 sebagai pimpinan redaksi atau Pimret, tahun 2016 sampai 2018 sebagai redaktur pelaksana atau redpel di lintasjatim.com, tahun 2018 sebagai dosen sampai sekarang. Prestasi 2014 sebagai jurnalis termuda se-Jawa Timur. Kemudian di tahun yang sama yaitu wisudawan terbaik UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015, beasiswa prestasi S2 tahun 2017, wisudawan terbaik S2. Pengalaman organisasi tahun 2012 sampai 2013 sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau Himakom Winsa tahun 2013 sampai 2014 sebagai Pengurus Ikatan Mahasiswa Komunikasi Indonesia atau IMIKI tahun 2015 sampai 2018 sebagai Pengurus Wilayah atau PW IPNU Jawa Timur tahun 2017 sampai 2021 sebagai Pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya
dan tahun 2016 sampai 2018 sebagai pengurus koordinator cabang atau TKC PMII Jawa Timur. Baiklah, 45 menit saya serahkan sepenuhnya kepada pemateri. Kepadanya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan acara sekolah literasi di pertama di hari kedua, dan saya lihat juga teman-teman pada hari ini sudah sebagian besar sudah masuk ke forum. Itu menandakan semangat kita untuk terus berproses di jalur menulis, membaca, jalur literasi itu terus tumbuh meskipun hari ini teman-teman libur atau punya kesibukan yang lain. Baik teman-teman sekalian, bahwa kemarin kita sudah belajar beberapa hal tentang penulisan berita dan arti penting menulis dan membaca. Tentu ada banyak keterbatasan karena kita lakukan secara online dengan materi yang cukup banyak, namun dibatasi hanya 1 jam saja. Itu saya pikir butuh metode yang cukup efektif agar teman-teman paham. Artinya kemarin itu anggaplah materi yang sebagai pengantar yang bisa menstimulasi teman-teman untuk belajar secara mandiri. Kalau sudah ada tulisannya, juga nanti saya akan mengoreksi berdasarkan tugas-tugas yang diberikan kemarin. Jadi kita baru kemudian mengadakan evaluasi. Hari ini sesuai dengan TOR dari panitia, saya akan menyampaikan materi tentang teknik wawancara, bahasa jurnalistik, dan kode etik jurnalistik. Nah, teman-teman sekalian, bahwa dalam sebuah teknik wawancara, kita melihat bahwa kegiatan tersebut adalah jantung dari sebuah kegiatan jurnalistik. Lanjut Mas, Bapak, di slide kedua. Jadi wawancara ini merupakan satu kegiatan penting yang menjadi jantung dari aktivitas jurnalistik, yang karya jurnalistik atau produk jurnalistiknya itu nanti kemudian menjadi berkualitas atau tidak itu tergantung dari proses pencarian data, pencarian fakta, konfirmasi dan sebagainya itu di wawancara. Sehingga ketika melakukan wawancara perlu teknik-teknik khusus yang tidak serta-merta dilakukan secara serampangan, tapi ada teknik-teknik tertentu. Yang jelas wawancara dilakukan kepada narasumber. Narasumber itu yang pertama dia punya kapasitas, yang kedua dia punya referensi atau keterkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang hendak kita liput. Itu bisa pengamat, bisa saksi, bisa polisi, bisa tentara, bisa rumah sakit atau dokter, dan lain sebagainya. Sehingga narasumber-narasumber itu kemudian kita hubungi, kita cari untuk dimintai keterangannya supaya informasi terkait apa yang kita tulis itu menjadi lengkap dan komprehensif. Nah, ketika kita sudah punya data, wawancara, punya informasi yang lengkap, kita akan lebih mudah untuk menyusun sebuah berita. Nah, dari hasil wawancara itu kemudian akan berubah dari bahasa lisan yang diwawancarai, kemudian kita menjadi tugas jurnalis atau wartawan untuk mengubahnya
menjadi bahasa-bahasa yang mudah dibaca, yaitu misalnya dalam bentuk berita, features, atau opini. Lanjut. Ya, kita mengenal ada dua model wawancara, ya, dan ini disahkan dalam metode atau teknik reportase ketika kita akan menggali informasi. Nah, yang pertama adalah wawancara langsung atau wawancara tatap muka, face to face dengan narasumber. Ini kita menghubungi, kemudian berjanjian, kemudian melakukan wawancara. Bisa janjian, itu kita sebut sebagai wawancara eksklusif, hanya berdua saja atau berdua atau bertiga dengan media yang lain. Yang jelas yang wawancaranya dilakukan secara terbatas. Ada juga kita mengenal doorstop, itu wawancara langsung yang dilakukan misalnya ketika sudah acara selesai, kita wawancara langsung ketika narasumber ingin keluar ruangan. Ada juga wawancara dengan menggunakan teknik tidak langsung, ya, dengan menggunakan media, bisa media sosial, kita bisa HP, bisa WhatsApp dan sebagainya. Itu juga dibenarkan, dan hari-hari ini menjadi sangat kontekstual. Kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan wawancara secara langsung, maka bisa dilakukan dengan wawancara tidak langsung. Nah, wawancara tidak langsung ini mungkin yang tren sekarang bisa kita lihat, misalnya berita-berita yang diambil sumbernya dari status media sosial seorang artis atau seorang pejabat, atau kegalauan seorang artis. Misalnya kemarin ada Ayu Ting Ting yang gagal menikah, nah kemudian dia ambil status tentang kegalauannya dan sebagainya, itu kemudian diambil jadikan berita, kemudian dikonfirmasi bagaimana kegalauannya itu seperti apa, nanti kemudian dihubungi oleh wartawan untuk memastikan status media sosialnya. Nah, ini dua teknik yang dibenarkan. Jadi tidak harus wawancara langsung, teman-teman juga bisa mewawancarai Pak Jokowi atau Pak Menteri dari Kediri, itu bisa sah dan dibenarkan. Yang jelas ini dua metode ini, dua model ini sampai hari ini dilakukan oleh banyak wartawan. Lanjut. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, kita melakukan atau mempersiapkan materi-materi wawancaranya. Apa saja tahap-tahap? Yang pertama adalah menentukan topik atau masalah. Nah, menentukan topik atau masalah ini menjadi sangat penting dan menjadi yang pertama sebelum kita berbicara yang lain, karena di dalam sebuah peristiwa itu kita tidak boleh, bukan tidak boleh ya, sebaiknya mengambil sudut pandang yang berbeda atau yang paling unik dari media-media yang lain, sehingga tidak sama sudut pandangnya, dan orang kemudian bisa mengambil beberapa sisi yang tidak ditulis oleh media yang lain. Nah, masalah-masalah itu misalnya ada kasus pemerkosaan misalnya, ya, kasus pemerkosaan. Orang media-media lain menulis tentang mendramatisir si korban. Apakah kemudian kita ikut-ikutan seperti itu? Tentu tidak. Sebagai wartawan yang punya kreativitas yang tinggi, yang punya inovasi, akan mengambil sisi-sisi lain. Misalnya motif pelaku, atau latar belakang pelaku, atau proses dari korban untuk apa ya istilahnya, mendinginkan atau meredakan traumanya dan sebagainya. Itu topik-topik yang bisa ditentukan sejak awal, dan ketika menentukan topik dan masalah itu sudah harus jelas siapa objeknya, di mana dilakukannya,
kepada siapa yang akan kita tanyakan dan sebagainya, itu yang kemudian harus jelas sejak awal. Yang kedua adalah memahami masalah yang ditanyakan. Nah, di dalam persiapan wawancara kita mengenal ada riset awal ya, riset awal sebelum kita melakukan wawancara. Riset awal itu misalnya tentang kasus yang akan kita tentukan tadi, misalnya tentang pemerkosaan. Kita dari awal sudah harus memahami bahwa kasus pemerkosaan itu terjadi karena apa, motifnya karena apa. Itu informasi awal yang biasanya bisa kita lihat modus-modus pemerkosaan itu seperti apa yang sebelumnya sudah terjadi, dan mungkin ada sisi keberbedaan antara pemerkosaan yang kita liput dengan sebelum-sebelumnya. Ini masalah-masalah yang perlu dipahami atau mengadakan riset. Misalnya, mengapa sih yang menjadi korban itu selalu perempuan? Kenapa laki-laki jarang atau jarang disorot, padahal ada, gitu kan? Atau kenapa orang yang misalnya ini ya, misalnya orang yang berjilbab yang cenderung dilecehkan, atau orang yang terbuka pakaiannya cenderung diperkosa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini perlu si jurnalis atau wartawan perlu membahas atau mendalaminya. Dan ketika kita sudah memahami sebuah masalah, kita sebetulnya sedang menjaga kualitas tulisan kita, karena ketika si narasumber berusaha untuk mengelak atau dia menghindar atau mengalihkan pembicaraan, kita sudah bisa mengarahkan atau memfokuskan titik di mana mereka menghindar. Sebagaimana misalnya kalau kita lihat bagaimana Najwa Shihab ketika mewawancarai para narasumber di acaranya. Ada, kalau politisi kan kebiasaannya menghindar atau mengalih pembicaraan, tapi Najwa dengan pintarnya selalu fokus pada pertanyaan apa yang ingin dia tulis dan apa yang ingin dia perdalam. Begitu juga ketika narasumber, ini yang paling menyesalkan ya, disesalkan. Ketika narasumber misalnya menggunakan data atau keterangan yang berbeda atau berbohong. Kita sudah punya data untuk kemudian dikonfrontasikan dengan keterangan si narasumber. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan pertanyaan. Nah, dari riset yang kita awal, kita sudah punya banyak informasi, kita sudah punya banyak data tentang apa yang akan kita liput, kemudian kita menyusun beberapa pertanyaan yang tentunya kritis dan dibutuhkan. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang hari ini Anda apa yang Anda lakukan dan sebagainya yang sifatnya hanya permukaan saja. Kita perlu menentukan atau menyusun pertanyaan-pertanyaan yang kritis, yang fokus pada apa yang ingin kita liput. Yang keempat adalah menentukan narasumber. Nah, menentukan narasumber ini terkait dengan kapasitas dia sebagai orang yang ingin kita wawancarai atau digali datanya atau statementnya atau pernyataannya. Ya, bisa dari segi dia kompetensinya atau dari segi dia bisa mengetahui peristiwa apa yang sedang terjadi ketika terjadi peristiwa itu. Nah, penentuan narasumber ini kalau misalnya narasumber A karena takut dan lain hal mereka kemudian menghindar dan tidak mau diwawancarai, maka apakah kita berhenti sampai di situ dan tidak meliput? Tentu tidak. Kita harus menggali narasumber yang lain, mencari narasumber yang lain yang bisa memberikan keterangan terhadap peristiwa itu. Dan ini di lapangan juga banyak terjadi, terutama mereka-mereka yang tidak familiar dengan wartawan, dengan dunia pers, itu sangat takut ketika diwawancarai, dan sebagian juga meminta namanya untuk tidak dipublis ke publik. Dan kelima adalah membuat janji dan menghubungi narasumber. Tentu ini membuat janji, kemudian menghubungi dengan narasumber tentu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang jelas identitasnya, kemudian dengan cara-cara yang sopan tanpa ada
nada mengencam. Lanjut. Ini pelaksanaan wawancara ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah teman-teman harus datang tepat waktu, jangan sampai narasumbernya yang menunggu teman-teman. Jadi terutama ketika baru pertama kali kenal atau pertama kali bertemu, maka kesan pertama itu harus baik, jangan sampai telat. Ini menunjukkan ketidakseriusan. Yang kedua adalah memperhatikan penampilan, ya sopan, rapi, disesuaikan dengan di mana tempat bertemu. Jangan sampai kalau dulu kesannya itu ya, tidak semua kesannya wartawan itu pakai baju seadanya, ada yang koyak-koyak juga. Tapi itu dulu untuk wartawan-wartawan mungkin di lapangan, tapi untuk wartawan-wartawan yang itu untuk misalnya nanti juga dibahasnya jurnalisme investigasi, bahwa penampilan yang menjadi tampilan awal itu kemudian menjadi sangat penting dan menentukan kita di mana posisi kita, bergaining kita dalam wawancara itu. Apakah kita menghormati, karena bagian dari penghormatan kita kepada narasumber. Yang ketiga adalah mengenalkan diri jika perlu dan tunjukkan ID atau reskatnya atau kartu wartawannya. Jadi perlu diperkenalkan sejak awal Anda namanya siapa, dari surat kabar apa, dari media apa, itu sangat penting untuk memperjelas bahwa Anda itu bukan wartawan pabrik atau wartawan abal-abal. Yang keempat adalah mengemukakan maksud kedatangan. Ya, maksudnya sejak awal sudah disampaikan bahwa ingin mewawancarai topik A, topik B, topik C. Tapi sebaiknya tidak terlalu detail, apalagi menyerahkan pertanyaan sebelum bertemu itu juga tidak baik. Ya, secara umum aja disampaikan bahwa saya ingin wawancara topik A. Jadi kalau sudah bertemu baru ditanyakan secara mendetail. Selanjutnya, hindari pertanyaan yang interrogatif, ya. Jangan sampai intimidatif atau sampai menghakimi atau seolah-olah menyalahkan si narasumber, harus dihindari. Kita sekedar bertanya dan memperdalam apa yang menjadi jawaban mereka. Tidak boleh sampai menghakimi. Selanjutnya adalah awali dengan keakraban dan perkenalan. Itu ya. Makanya kita selain meriset topiknya, kita juga meriset siapa yang kita wawancarai. Misalnya tokoh A, dia sukanya main golf. Oh, dia ini dulu katakanlah mantan pelatih sepak bola, kemudian dari desa kemudian sampai tingkat nasional. Nah, ciri khas atau karakter track record yang seperti itu perlu diingat, perlu dicatat oleh teman-teman supaya nanti ketika melakukan perkenalan atau fase keakraban, teman-teman bisa mengambil satu titik persamaan yang teman-teman juga bisa ikut nimbrung di apa yang menjadi background si narasumber. Yang selanjutnya adalah hindari yes no question. Nah, jangan sampai bertanya yang jawabannya ya atau tidak. Jadi bisa mengapa, bisa bagaimana. Jadi bisa eksploratif gitu ya. Jangan membuat pertanyaan yang jawabnya ya dan tidak saja. Yang selanjutnya adalah catat atau gunakan recorder, itu lebih aman. Tapi bisa teman-teman minta isi terlebih dahulu kepada narasumber untuk merekam supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang terakhir adalah menjadilah pendengar yang baik. Jadi ketika si narasumber menjelaskan jawaban dari pertanyaan itu, teman-teman jangan menyela, jangan memprotes, ya cukup didengarkan. Kalau sudah berbicara, baru kemudian kita menyampaikan pertanyaan berikutnya atau memperdalam. Tapi kalau sudah
terlalu lama dan melebar, teman-teman boleh mengarahkan, tentu dengan cara-cara yang baik. Baik, itu sedikit teknik reportase atau ya sangat banyak, tapi berusaha saya ringkas karena waktu tidak banyak. Lanjut, kita beralih ke bahasa jurnalistik. Jadi bahasa jurnalistik ini bahasa yang khas ya, khas digunakan oleh wartawan untuk menulis berita atau menulis produk jurnalistik yang kata-katanya atau susunan kalimatnya, pemilihan diksinya itu singkat, padat, sederhana, jelas, lugas, dan menarik. Tentu semua itu kemudian dipahami, mudah dipahami, teratur, dan efektif. Jadi kalau teman-teman menulis cerpen, kemudian menulis cerita, atau menulis diari, itu kan biasanya mendayu-dayu, bertele-tele, yang tidak penting-penting juga ditulis. Nah, kalau bahasa jurnalistik ini singkat, padat, jelas, terutama misalnya ketika teman-teman menulis track news. Ya. Itu apa adanya, yaitu yang ditulis. Padat, singkat, jelas, tanpa ada penambahan-penambahan yang berlebihan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lanjut. Jadi yang pertama adalah ringkas. Ya. Ringkas ini adalah bahasa sederhananya hemat kata. Jadi karena media itu terbatas ruangnya, terutama media cetak, sehingga bahasa yang ringkas menjadi satu pilihan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman wartawan. Jadi kalau kita ingin menulis orang yang sedang ditabrak, ya tulislah tentang tabrak. Jangan menambah drama-drama yang lain yang kemudian tidak sesuai dengan konteks atau peristiwa itu terjadi. Yang kedua adalah lugas. Menggunakan kata yang tidak bersayap atau tidak ambigu, langsung pokok masalah atau tidak bertele-tele yang saya sebutkan tadi. Kalau kita ingin menggambarkan sebuah kunci, ya sebut kunci itu terdiri dari gantungan, kemudian dia berbahan dasar besi, juga ada plastiknya. Jangan dia tidak bisa digunakan untuk mengorek hidung dan sebagainya. Itu yang kemudian tidak sesuai dengan konteks dan terlalu bertele-tele, hal-hal yang tidak penting kemudian dimasukkan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di contoh-contohnya. Lanjut. Yang selanjutnya adalah sederhana. Nah, bahasa pers itu seharusnya memilih kalimat tunggal dan sederhana, bukan kalimat majemuk yang panjang, rumit, dan kompleks. Yang kedua adalah misalnya struktur kalimat yang digunakan juga tidak bermakna bermacam-macam, tapi dia maknanya satu, tidak menggunakan kata-kata yang maknanya ganda, sebagaimana saya jelaskan tadi. Jadi mulai dari sederhana, lugas, sederhana, jelas, itu menjadi satu hal yang perlu diperhatikan oleh wartawan, terutama wartawan pemula. Kita berikan contoh ya. Ada contoh, lanjut. Kerajinan, kalimat yang pertama, kerajinan baju sari banyak diekspor hasilnya ke Eropa. Terus yang kedua, hasil kerajinan desa Mujisari banyak diekspor ke Eropa. Ini sekilas sama, tapi yang agak susunan kalimatnya tidak baik. Ini yang pertama, kerajinan Mujisari banyak diekspor, hasilnya ke
ke Eropa. Padahal tidak perlu menggunakan banyak macam penggunaan kata yang itu sebenarnya tidak diperlukan. Misalnya kerajinan batu sari banyak diekspor, hasilnya ke Eropanya itu kembali ke kerajinan. Padahal juga teman-teman bisa menulisnya tidak perlu pakainya, langsung hasil kerajinan batu sari banyak diekspor ke Eropa. Ini salah satu contohnya. Lanjut. Penculikan WNI oleh bajak laut itu merupakan pil pahit bagi Indonesia. Yang kedua, penculikan mahasiswa, penculikan WNI ya maksud saya. Penculikan WNI oleh oknum yang penculikan mahasiswa oleh oknum Kopassus itu merupakan kejahatan bagi Indonesia. Nah, ini dua kalimat yang bisa menjadikan contoh bahwa penggunaan pil pahit itu bisa diganti dengan kejahatan. Kalau pil pahit itu kan bisa bermakna dua. Yang pertama, pil pahit, pil yang sesungguhnya lahiriahnya dia berbentuk pil yang pahit buat jamu dan sebagainya. Ada juga maknanya dia sebagai kejahatan, sehingga tidak perlu menggunakan kalimat-kalimat yang bersayap atau kalimat yang punya makna ganda, tapi fokus pada kalimat yang bisa mudah dipahami oleh para pembacanya. Lanjut. Kita bisa melihat satu contoh, saya tadi sudah mengutip dari detik.com, ini satu berita baru saja. Coba kita baca ya. Warga sipil bernama Ramli, 32 tahun. Nah, jadi cara penulisan berita Sreg News ini begini, untuk menunjukkan bahwa dia itu umur 32 tahun dengan cara kurung begitu, tidak perlu ditulis 32 tahun. Cara begini, ini ringkas, lugas, sederhana, dan pembaca pun tahu. Ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ini singkatannya juga harus dituliskan. Usai kejadian itu, 329 warga Intan Jaya, Papua mengungsi ke gereja dan sejumlah tempat lainnya. Nah, ini kutipan. Jadi, teman-teman, berita itu adalah unsurnya kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat tidak langsung berfungsi untuk menegaskan atau memperjelas kalimat tidak langsungnya. Nah, ini bisa kita lihat, memang benar adanya warga yang mengungsi dan anggota Polres lainnya sudah mendatangi gereja yang menjadi tempat pengungsian Selasa tanggal 9 bulan 2, Jarkapit Humas Polda Papua. Nah, ini penulisan tanggal, penulisan hari juga harus diperhatikan. Huruf besarnya juga harus dilihat seperti ini. Tidak perlu ditulis Selasa 9 September 2021. Tidak perlu. Teman-teman, cara penulisan di berita seperti ini. Beberapa warga mengaku takut dengan adanya teror KKP, mereka memilih mengungsi dibanding menetap di rumah. Ujar Kamal mengutip salah satu pernyataan warga yang mengungsi. Nah, ini contohnya ya. Setidak-tidaknya ada 2 atau 3 narasumber yang memperkaya perspektif dari sebuah pemberitaan atau tulisan. Jadi ada dari pihak keamanan, ada juga dari yang mengungsi. Dan kita ketika membaca berita ini tidak ada kalimat-kalimat yang bersayap, semuanya tegas dan lugas, sederhana, mudah dipahami, dan penggunaan atau penyusunan kalimat dalam berita memang seperti ini. Dan perlu dipahami bahwa kalimat tidak langsung, kalimat langsung maksud saya, kalimat langsung yang diucapkan menggunakan tanda kutip itu tidak boleh diubah sedikit pun. Yang boleh diubah atau dimodifikasi supaya lebih enak dibaca itu kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsung ini harus dicantumkan semuanya dan tidak boleh diubah. Oke, itu
penjelasan saya tentang bahasa jurnalistik. Kita agak cepat karena nanti juga ada role model dan kita perlu banyak diskusi, dan saya pikir teman-teman akan mengajukan banyak pertanyaan, dan justru diskusi itulah yang menarik bagi saya. Nah, kode etik jurnalistik itu banyak sekali pasal-pasalnya, tapi kalau kita ringkas ada 10 poin. Yang pertama adalah independen, akurat, berimbang, dan tidak beretika buruk. Ya, jadi tidak punya maksud buruk. Dia netral, akurat, jadi meskipun dengan persaingan detik per detik tiap media, kita perlu memperhatikan tingkat keakuratannya. Kalau informasi itu masih belum bisa dipertanggungjawabkan, tidak boleh itu dimasukkan dalam sebuah pemberitaan. Berimbang itu berhubungan dengan seperti yang kita kemarin bahas, cover both side, itu memberikan porsi yang sama terhadap pihak-pihak yang kita wawancarai. Yang kedua adalah profesional. Profesional ini menunjukkan kapasitas kita sebagai seorang wartawan. Apakah kita wartawan yang resmi, ditunjukkan dengan identitas. Kita juga sebagai wartawan profesional, kita harus menghormati privasi dari narasumber. Kemudian kita juga tidak menerima penyuapan. Berita semua yang kita tulis juga berdasarkan keterangan narasumber. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan oleh teman-teman, bahwa kalau ada wartawan yang mau disuap, berarti dia sudah tidak profesional. Dan kalau dia menerima, berarti dia tidak layak dianggap sebagai wartawan yang profesional. Yang ketiga, sudah kita jelaskan tadi, berimbang. Yang keempat, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, atau cabul. Ini sudah jelas saya rasa. Kalau itu disengaja, maka itu bisa dilaporkan ke Dewan Pers supaya diberikan sanksi. Bisa sanksi administrasi, bisa ditutup medianya, atau disanksi wartawannya. Wartawan itu, wartawan yang bekerja di media biasanya ada 2 kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik yang berlaku umum seluruh Indonesia itu disusun oleh Dewan Pers. Kemudian juga ada kode etik yang berada di organisasi profesi jurnalis, misalnya di PWI atau di AJI, itu punya kode etik sendiri. Ada juga kode etik yang berlaku di tempat di mana dia bekerja di perusahaan media itu, misalnya di Tempo, misalnya di Kompas, itu punya kode etik tersendiri. Jadi ada 3 lapis. Yang kelima adalah tidak menyalahkan profesi untuk menerima suap. Ini penting sekali karena menerima suap kemudian mengubah atau memilihkan narasi pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta, itu bagian dari kejahatan, terutama kejahatan informasi yang bisa menyesatkan masyarakat. Karena betapa banyak masyarakat, jutaan masyarakat Indonesia akan membaca berita itu, dan jika berita itu tidak benar, bisa akan menyesatkan masyarakat. Lanjut, yang keenam adalah yang perlu teman-teman ketahui, bahwa narasumber itu memilih hak tolak untuk mereka jika mereka tidak ingin diwawancarai, atau mereka boleh mau diwawancarai tapi tidak bersedia untuk diketahui identitasnya. Ini berhubungan dengan keselamatan dari narasumber, bisa saja. Yang jelas tidak boleh merekayasa narasumber, harus ada, sehingga ketika nanti di sidang Dewan Pers nanti bisa ditunjukkan data-datanya dan itu tidak merekayasa. 7 adalah tidak bisa membuatkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi salah. Nah, praduga tak bersalah itu perlu diketahui juga. Jangan, meskipun sudah jelas dia akan tapi perlu dihormati atas praduga tak bersalah. Makanya di dalam itu
sebelum dia diputuskan oleh persidangan, teman-teman media menggunakan istilah diduga. Nah, ketika setelah diputuskan oleh pengadilan, baru dia tidak menggunakan diduga lagi, tapi sudah menggunakan terdakwa. Itu salah satu poin yang juga perlu diperhatikan. Hormati kehidupan pribadi kecuali untuk kepentingan publik. Nah, itu kalau ranahnya pribadi dan tidak berhubungan dengan pemberitaan, sebaiknya tidak disertakan. Biasanya informasi atau kehidupan pribadi itu kemudian dicari-cari untuk menarik pembaca. Itu sebetulnya juga tidak baik dan juga melanggar kode etik jurnalistik. Yang ke-9 adalah segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita jika berita itu tidak akurat atau keliru. Namanya manusia, seprofesional apapun tentu ada potensi kesalahan. Dan ketika salah, wartawan juga media terutama harus mencabut dan meralat dan meminta maaf. Dan itu biasanya kalau teman-teman baca berita, misalnya di CNN atau di Jawa Pos atau di Kompas, itu kalau misalnya ada berita yang keliru, di bagian bawah akan ada tulisan ralat dan minta maaf di situ atas pemberitaan tanggal sekian tentang hal ini, bahwa yang benar A, B, C, dan E. Jadi ada ralat seperti itu. Jangan sudah tahu sudah salah kemudian tidak mencabut dan meralat. Ini juga bisa dilaporkan juga kepada Dewan Pers. Yang terakhir adalah melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Hak jawab itu adalah hak narasumber ketika dia diberitakan dan merasa bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang dia pedomani dan dia pahami, maka media perlu dan harus memberikan hak jawab itu, dan itu dimunculkan juga di media yang berkaitan dengan berita yang sebelumnya. Itu untuk menjaga keberimbangan. Kadang-kadang kalau kita meliput sebuah berita, kita tidak berimbang, kemudian hanya mengambil dari sisi untuk menarik pembaca. Tapi dari sisi lain, ketika narasumber merasa dirugikan, dia berhak untuk menyampaikan pendapatnya, pandangannya, dan itu harus disiarkan oleh media. Itu paparan singkat saya. Tentu ada banyak pertanyaan dan bisa kita perdalam di sesi tanya. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas materi yang telah disampaikan pada Pak Lukman. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Kami membuka 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silahkan open mic ataupun diketik di kolom komentar. Halo, Mas Moderator. Silahkan Saudara Fahmi Marzuki. Saya ingin bertanya, mungkin bisa dijelaskan alasannya, Pak Lukman. Kenapa pertanyaan yang menggunakan jawaban iya atau tidak itu menurut cara pelaksanaan wawancaranya, menurut jenengan itu kok enggak dibolehkan, kenapa ya? Ampun. Ya. Baik, silahkan kepada Pak Lukman Hakim untuk menjawab pertanyaannya. Ya, sambil nunggu yang lain juga. Jadi yes no question, kenapa kemudian sebaiknya dihindari? Karena pertanyaan yes dan no itu membuat narasumber tidak berkembang jawabannya.
Jadi, misalnya ya sederhananya, ya. Anda suka apel atau tidak? Ya atau tidak ya jawabannya. Nah itu di samping membuat narasumber tidak bisa mengembangkan jawaban, juga kita sebagai pengepul informasi juga tidak bisa mendeskripsikan itu untuk bahan yang akan kita tulis di dalam berita kita. Jadi informasi iya dan tidak itu tidak bisa kita sajikan dalam karya kita, dalam berita yang kita tulis. Beda lagi kalau kita bertanya, mengapa Anda suka apel? Atau bagaimana ceritanya kok Anda takut sama apel? Nah, itu kan deskripsi. Jadi jawabannya itu panjang dan bisa kita dalami juga setelah dia menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dan itu yang dibutuhkan oleh pembaca kita, bukan iya dan tidak saja. Itu proses wawancara, bukan proses kuis. Ya, yang lain? Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua dari Terima kasih Pak. Apakah sumber-sumber untuk mencari contoh kejadian informasi maupun peristiwa bolehkah dari media koran maupun browser internet menurut Bapak? Nah, apakah sumber-sumber untuk mencari contoh kejadian informasi maupun peristiwa diperbolehkan mungkin Pak dari media koran maupun browser internet? Maksudnya apa ini? Mungkin dari Saudara Wahyudi Saputra bisa dijelaskan. Jika ya gini, jika kalau kita mau mencari untuk gaya bahasa untuk bahan wawancara itu loh Pak, bolehkah kita mencari dari koran maupun browser internet begitu sumber-sumbernya Pak? Sebelum wawancara kita riset sebelumnya itu ya? Iya Pak. Ya, jadi namanya riset itu bisa kita dalami ke sumber-sumber yang ada di lapangan, atau kita mencari data itu di internet bisa juga. Itu kan namanya data atau riset, segala macam informasi dimanapun, dari siapapun perlu kita terima dan kita jadikan acuan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Kalau sifatnya cukup besar, misalnya indikasi korupsi misalnya. Kalau dia korupsi berarti di instansinya itu perlu ada informan yang mengetahui atau setidaknya tahulah siapa saja yang terlibat di situ atau bisa melaporkan, meskipun nanti namanya juga tidak dimunculkan. Itu yang kemudian selanjutnya ada juga kalau kita masuk misalnya mencari data atau riset di misalnya korupsi tadi ya, korupsi misalnya pengadaan kursi misalnya, pengadaan kursi. Nah, di program pengadaan kursi itu kita bisa melihat itu kepada siapa diberikannya kursi itu dan berapa jumlahnya. Nah, kita bisa lihat ke lapangan. Oh, ternyata kursi yang dibelikan itu tidak sesuai dengan spek yang ada sebelumnya. Oh, ini ada markup anggaran dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita perlu melakukan cross check di lapangan semuanya, baru kemudian sesudah lengkap kemudian kita menyusun pertanyaan dan bisa dikonfrontasikan kepada narasumber yang telah kita tentukan dan akan kita wawancarai. Kemudian ini ada dua pertanyaan lagi Pak dari saudara Haini, yaitu adakah batasan pertanyaan saat wawancara? Berapa jumlah pertanyaan yang baik untuk diajukan kepada pewawancara? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Nindi Indriani. Bagaimana jika narasumber kurang berkenan untuk diwawancarai, sedangkan kita sangat membutuhkan informasi dari narasumber tersebut?
dan narasumber tersebut hanya satu-satunya sumber informasi dari tema yang akan kita muat. Terima kasih. Silakan Bapak. Jadi apakah ada batasan pertanyaan wawancara? Jadi sebetulnya tidak ada batasan, tapi tentu kita punya tingkat kewajaran untuk menanyakan beberapa hal yang penting untuk kita tanyakan. Tidak mungkin kita wawancara sampai 2 jam, sampai 3 jam. Ya, tergantung si narasumber berkenan untuk diambil waktunya berapa lama. Jadi situ kita kemudian menentukan cara bertanya dan melengkapi informasi yang menjadi pertanyaan kita yang kita siapkan sejak awal. Jangan kemudian kita perlu melihat juga kalau dia bersedia dan mau ya nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Tapi misalnya gini ya, ketika kita wawancara doorstop yang ketika setelah acara kita wawancara kepada narasumber itu kan tidak bisa lama. Itu paling lama 5 menit atau 7 menit. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan juga pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting dan sifatnya aktual gitu kan. Tidak bisa kita santai-santai menyisipkan beberapa pertanyaan yang banyak yang kita tanyakan dalam kesempatan yang seperti itu. Tapi beda kemudian misalnya kalau kita ada di forum misalnya di wawancara eksklusif. Misalnya Najwa Shihab wawancara sama Pak Jokowi itu bisa setengah jam, bisa 1 jam, sehingga pertanyaan-pertanyaannya bisa dikembangkan, bisa lebih banyak pertanyaan. Jadi bukan sampai berapa jumlah pertanyaan, tapi bagaimana kita mengatur waktu dalam di forum wawancara itu disesuaikan. 30 menit berarti pertanyaannya gini. Disesuaikan aja, itu kan mengalir. Dan yang terakhir, narasumber kurang mewawancarai sedangkan kita sangat membutuhkan informasi. Nah, tidak boleh ada pemaksaan. Jadi tergantung bagaimana kita tingkat pendekatannya. Kalau kita mendekati narasumber tiba-tiba kita WA tanpa mengetahui informasi sebelumnya, itu sepertinya kita akan kesulitan untuk diterima. Tapi misalnya kita kalau mau WA, kita memperhatikan kalimat, struktur kalimatnya, kita siapa, namanya siapa, dari media mana, ingin bertanya apa, minta waktu kosong kapan untuk melakukan wawancara, bisa pakai wawancara telepon, bisa pakai wawancara langsung. Itu terus kemudian memperhatikan jam-jam wawancara, itu juga perlu diperhatikan. Sehingga semua pendekatan itu setelah dilakukan, tapi kalau misalnya si narasumber juga kurang berkenan, kita juga tidak bisa memaksa. Dan kita bisa menulisnya itu. Makanya teman-teman kalau baca berita atau baca indep, itu kan misalnya ada tulisan keterangan pihak A sudah berusaha kita hubungi, tapi hingga hari ini belum memberikan keterangan. Diberi keterangan seperti itu untuk menunjukkan bahwa kita sudah berusaha untuk mewawancarai, untuk mengukurkan prinsip cover both side. Jadi kalau kita sudah menjelaskan kepada bertanya tapi tidak menjawab, itu perlu kita sampaikan kepada pembaca bahwa kita sudah melakukan itu. Biar pembacalah yang kemudian menilai bahwa si narasumber ini menghindar, narasumber ini tidak mau. Itu sah-sah saja. Yang jelas kita tidak bisa memaksa. Ya, lanjut. Ini mungkin Atik Kurniawati mau ngomong langsung pakai. Silakan untuk saudara Atik Kurniawati. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atik Kurniawanti dari jurusan Psikologi Islam 2018. Saya ingin bertanya, sambungan dari pertanyaan pertama dari Mas Fahmi tadi tentang pertanyaan yes no question tadi, mengapa yes no question itu tidak bisa digunakan? Kan dari pewawancara mungkin nanti bisa mengembangkan. Seperti contohnya tadi dari Bapak ya,
apa Anda menyukai apel? Kan jawabannya iya atau tidak. Jika jawabannya tidak, kan nanti kita bisa menanyakan mengapa Anda tidak suka, seperti itu. Kalau kita langsung menanyakan mengapa Anda tidak menyukai, ya gimana kita itu bisa menanyakan suatu alasan kalau kita tidak mengetahui kejelasan iya atau tidaknya dulu. Mungkin itu bisa dijelaskan lagi, Pak. Saya kurang bisa mendalami gitu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi yang perlu teman-teman pahami dari yes no question ini, tentu kita ketika wawancara itu tidak tiba-tiba menanyakan apakah Anda suka apel, atau kita langsung nanya apakah bagaimana ceritanya Anda takut sama apel. Gitu. Tidak tiba-tiba seperti itu. Tentu kita akan melakukan pemanasan atau menyampaikan penjelasan terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan pertanyaan itu. Coba kita perhatikan ketika Najwa Shihab, saya sering menyampaikan contoh-contoh Najwa ya, karena saya pikir contoh paling ideal ketika mewawancarai, dia prinsip kritisnya dapat, sopannya dapat, juga ketegasannya juga dapat. Itu Najwa saya pikir salah satu jurnalis terbaik kita di tanah air. Nah, Najwa ketika mengajukan pertanyaan, pasti dia menjelaskan terlebih dahulu. Data-data kemudian dia munculkan, kemudian dia menjelaskan. Nah, setelah jelas konteks dari apa penjelasan itu, kemudian dia memberi konteks, kemudian dia masuk kepada pertanyaan. Tidak kemudian bertanya yang yes no question, saya pikir tidak pernah dilakukan oleh Najwa Shihab, atau juga prinsip-prinsip dilakukan oleh wartawan-wartawan yang lain. Ya, itu bukan sebuah keharaman, tapi sebaiknya dihindari. Sehingga kita bisa langsung masuk kepada pertanyaan-pertanyaan inti yang bisa menggambarkan, karena masyarakat kita itu tidak membutuhkan ya atau tidak, tapi penjelasannya. Kenapa misalnya kita wawancarai menteri gitu kan, menteri A terlibat korupsi, menteri B terlibat korupsi. Nah, ketika mereka terlibat korupsi, itu kan tidak perlu ditanya lagi apakah Anda terlibat korupsi atau tidak. Padahal dia sudah katakanlah tersangkakan atau terdakwa oleh pengadilan atau KPK. Ya, perlu didalami justru motif, bagaimana prosesnya, kemudian siapa saja yang terlibat. Nah, itu kan yang perlu diperdalam. Sehingga saya pikir ya itu tadi bukan sebuah keharaman, tapi sebaiknya dihindari. Kalau kita bisa mempersingkat atau mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin, tentu itu lebih baik daripada kita habis pertanyaan dari hanya bertanya yang jawabannya iya atau tidak saja. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah pertanyaan. Oke, kita menginjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi role play. Kepada pemateri dipersilakan. Saya karena ada 3 materi ini, teknik wawancara, bahasa jurnalistik, dan kode etik jurnalistik, tentu tidak bisa semua kita role modelkan. Tapi setidaknya saya ingin teman-teman berpasangan dua-dua. Ini mungkin dokumentasinya gimana ya, cara bisa direkam gitu ya, ketika call sama temennya, misalnya ini Hikmatul sama Lutfia ya, misalnya. Hikmatul sama Lutfia ya, saling mewawancarai terkait bebas apa saja yang mau diwawancarai itu diwawancarai dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah saya jelaskan tadi. Jadi karena sekarang berjauhan, mungkin bisa wawancara menggunakan WA, bisa video call atau voice note dengan direkam, gitu ya, percakapan atau ketika wawancara itu direkam. Nanti mungkin
Jangan banyak-banyak, cukup 5 menit saja, satu orang 5 menit, bergantian gitu ya. Hikmatul bertanya, si Lutfia menjadi narasumber. Lutfia bertanya, Hikmatul jadi narasumber. Jadi bisa seperti itu role model. Nanti mungkin bisa dikumpulkan kepada panitia. Begitu Mas. Baik Pak, terima kasih. Jadi penugasannya wawancara dari peserta sendiri ya Pak, antara 2 orang. Ya, jadi bisa gini aja ya, biar bebas ya. Anda bisa mewawancarai teman sendiri, tapi kalau punya nyali dan berani ya wawancara ke orang lain yang punya signifikansi untuk diwawancarai ya, di sekitar Anda, atau ada Pak RT atau penjual nasi atau siapa saja boleh. Yang penting bisa kita nilai, kita ketahui, kita baca atau kita tonton. Bisa juga teman sendiri, terserah. Dari teknis penugasan, mungkin dari peserta sekolah literasi 1 ada yang dibingungkan. Silakan jika ingin bertanya. MP3 atau MP4, terserah ya, boleh MP3 atau MP4. HP saya kebetulan agak canggih, jadi semuanya bisa dibaca. Yang penting jangan 3GP atau yang nggak jelas formatnya kurang bagus. Yang paling mudah mungkin teman-teman bisa mencoba saling fit call gitu ya. Fit call terus direkam kan bisa. Bisa atau? Good. Pak, ini kemudian pengumpulan tugasnya bagaimana Pak? Soalnya kan di link absensi itu ada link untuk penugasan, untuk pengumpulan tugas. Gimana? Di dalam link absensinya itu kan ada link berupa file untuk pengumpulan tugas, itu dikumpulkan dalam bentuk MP3 atau ditulis tangan atau gimana? Gini aja. Karena untuk absensi yang teknisnya, teman-teman coba sekarang menyusun pertanyaan wawancara. Jadi mulai pertama menentukan topik, kemudian menentukan narasumber, narasumbernya siapa, topiknya apa, pertanyaannya apa, dari awal sampai menurut teman-teman sampai cukup. Nanti itu kemudian diolah menjadi sebuah berita. Tapi itu nanti. Yang untuk materi ini teman-teman hanya perlu untuk menentukan topik, menentukan narasumber, siapa saja narasumbernya, dan pertanyaannya apa saja, sesuai dengan formulasi tadi yang telah saya sampaikan dan jelaskan tadi. Ini kan bentuknya bisa Word, toh? Nanti buat absen. Tema wawancara bebas, apa saja boleh. Baik, mungkin untuk sekolah literasi jilid 1 pada hari ini bisa kita akhiri. Jadi penugasannya yaitu kita menentukan narasumber, menentukan topik, dan juga menyusun pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke narasumber. Dikumpulkan di link Google Form. Terakhir pengumpulan jam 9 malam. Oke, sebelum acara diakhiri, mungkin untuk semua peserta bisa on kamera, kita dokumentasi, kita foto bareng.
Yes, Baik, terima kasih atas partisipasi dari semua peserta. Dari saya kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini sudah bisa keluar.